berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Shalom anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Puji Tuhan, anak-anak dalam keadaan yang sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Teman kalian akan memimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Yesus, kami mau belajar, berkati kami dan beri kepintaran kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Setelah anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari nama-nama benda yang ada di sekitar kita, ciri-cirinya dan kegunaannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari nama-nama benda yang ada di sekitar kita dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Hal itu karena kita memiliki keragaman suku. Ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, suku Dayak, suku Makassar, dan masih banyak lagi. Walaupun kita berbeda-beda suku, namun kita tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia, tapi juga harus melestarikan bahasa daerah. Misalnya dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda, kata garpu berarti garpu. Kata lomari berarti lemari. Simbut berarti selimut. Dan masih banyak lagi kata yang berasal dari bahasa Sunda. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Mustika mau bertanya, dari manakah suku kalian? Horas. Ibu Mustika berasal dari suku Batak. Sekarang, Bu Mustika akan menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar Ibu menggunakan bahasa Batak. Seperti meja, dalam bahasa Batak, meja. Kursi, dalam bahasa Batak, karosi. Piring, dalam bahasa Batak, pinggan. Gelas, dalam bahasa Batak, galas. Itu contoh benda-benda yang ada di sekitar Bu Mustika dalam bahasa Batak. Demikian anak-anak, pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini menyebutkan benda-benda di sekitar kita menggunakan bahasa daerah. Kita harus tetap ingat bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Namun, kita tetap harus melestarikan bahasa daerah. Tugas anak-anak sekarang di rumah mengerjakan kegiatan 2.4 pada buku ESPS Bahasa Indonesia. Menuliskan nama-nama benda dalam bahasa daerah. Anak-anak cukup menuliskan pada kertas HVS saja. Tuliskan 10 nama benda yang ada di sekitar anak-anak menggunakan bahasa daerah asal kalian. Atau bisa juga menggunakan bahasa daerah yang lain yang anak-anak ketahui. Bisa bahasa Batak,
bahasa Ambon, bahasa Padang, bahasa Jawa, dan bahasa dari suku yang mana. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dalam doa. Teman kalian akan memimpin kita dalam doa. Anak-anak, sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Kiranya pelajaran tadi dapat kami ingat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Semoga anak-anak tetap selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.